Lihat bagaimana tahanan ini lolos, dia memotong tongkat, lalu mengamplasnya, kemudian mengembalikan butirannya sesuai dengan gambar yang telah digambar sebelumnya, menempelkan gigi-giginya di tempatnya, memasukkannya ke dalam kap lampu dan memanggangnya, kemudian mengujinya untuk mengetahui kekerasannya setelah itu. Beginilah akhirnya kunci sel dibuat. Di tengah malam, ia memasukkan kunci yang sudah jadi ke dalam lubang kunci pintu sel dan dengan memutar kunci itu dengan mudah dibuka. Tim tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa kunci pertama yang dibuatnya akan berhasil membuka pintu sel, yang di dalam sudah terbuka. Pintu luar hanya bisa dibuka dari luar, dan bahkan jika ia memiliki kuncinya, bagaimana ia bisa membuka pintu luar? Dia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mengamati kunci-kunci pada penjaga dengan mata telanjangnya, menghafal setiap struktur kunci. Akhirnya, pada hari ke-100, ia berhasil membuat salinan kunci pintu sel kedua, dan ketika ia sedang membersihkan diri, teman satu selnya pergi ke pintu untuk mengawasinya. Tim mengeluarkan kuncinya dan menguji pintu sel kedua, dengan lembut memasukkannya ke dalam lubang kunci dan kemudian memutar kuncinya sehingga kaitnya keluar. Teman-temannya menyorakinya, tetapi kemudian teman satu selnya mendengar langkah kaki penjaga di depan pintu dan tim mencoba menarik kuncinya keluar tetapi tidak bisa mengembalikan gerendelnya ke tempatnya. Dalam keputusasanya, tim mendorong dengan keras dan kuncinya langsung masuk. Dia mencoba untuk memilih sisi lain, tetapi para penjaga akan muncul dan teman-temannya bergegas untuk menariknya. Penjaga itu melihat mereka, tidak melihat sesuatu yang aneh dan berbalik untuk pergi. Setelah penjaga itu pergi, rekannya buru-buru melemparkan pisau dan tim bergegas untuk mengeluarkan separuh lainnya. Setelah membersihkan diri, para penjaga datang untuk mengunci pintu dan segera menyadari perbedaan pada kuncinya. Tim berbaring di tempat tidur terlalu gugup untuk bersuara, takut para penjaga akan masuk, tetapi para penjaga tidak peduli, mengira mereka telah membuka grendel ketika mereka membuka pintu. Setelah para penjaga pergi, tim akhirnya santai. Setelah itu mereka mulai memikirkan cara untuk membuka kunci pintu dengan kunci. Teman satu sel menyarankan untuk mengikatkan tali ke jendela yang berlawanan dan menarik kunci melalui lubang kunci. Metode ini ditolak mentah-mentah oleh tim, karena tidak mungkin memutar kunci dengan cara ini. Lee melihat ke arah kain pel dan langsung mendapatkan ide. Tetapi kain pelnya tidak cukup panjang, hanya sedikit saja. Ketika sedang bekerja, tim terinspirasi dengan melihat mesin pemutar dan kembali dan membuat spindel pada salah satu ujung pel. Larut malam, ia mulai menguji dengan satu tangan memegang cermin ke atas dan tangan lainnya memegang kunci pintu besi untuk berhasil memasukkan kunci dan mulai memutarnya. Setelah 2 putaran tes, pintu sel akhirnya dibuka. Pada titik ini ia melihat sniper di luar jendela melihat ke arah sini dan bergegas untuk memasang kembali kunci itu, tetapi dalam menariknya keluar, dengan tergesa-gesa ia menjatuhkannya keluar. Saat itu hampir fajar, dan jika para penjaga menemukannya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia segera menemukan sepotong permen karet, mengunyahnya dan membuangnya, tetapi permen karet itu tampaknya tidak memiliki banyak kekentalan. Tim mencoba lagi dan akhirnya mendapatkan kunci untuk menempel kembali. Ia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mengamati garis besar kunci dan terus membuat kunci. Akhirnya pada hari ke-306 ia membuat kunci sel 39 ubin. Agar tidak ketahuan, ia menyebarkan kunci ke berbagai tempat, lalu menemukan teman satu selnya yang mengumpulkan sampah dan menukar rokok dengan 3 set pakaian sipil dan peta jalan. Setelah semuanya siap, mereka memulai pendahuluan, yang pada awalnya berjalan lancar. Tetapi ketika mereka membuka pintu keempat, bayangan penjaga penjara tiba-tiba muncul dan mereka bergegas bersembunyi di ruang penyimpanan. Ketika para penjaga naik ke atas, mereka terus mencoba membuka kunci pintu, tetapi kemudian para penjaga itu setengah jalan melalui patroli mereka dan tiba-tiba berbalik kembali, dan Dennis memperhatikan mereka dan batuk untuk memberi isyarat kepada mereka, dan mereka mendengar batuk dan sekali lagi bersembunyi di ruang penyimpanan. Tetapi kemudian penjaga yang turun ke bawah melihat beberapa tetes air, noda keringat dari ketegangan yang baru saja mereka derita, dan sekarang beberapa dari mereka terlalu gugup untuk bernapas. Untungnya, para penjaga tidak peduli dan menyeka mereka dengan kaki mereka. Kembali ke sel mereka, mereka akhirnya bernapas lega. Keesokan harinya, ketika tim masih tidur, tiba-tiba pihak penjara melakukan pemeriksaan rutin dan sipir segera menemukan kotak sikat gigi yang sudah dikosongkan dari gigi bergerigi. Ia menanyai tim tentang apa itu. Tim memiliki ide cemerlang untuk menyisipkan foto yang tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, saat pelepasan lainnya, tim melihat menara penjaga yang akan didirikan, dan dia segera menyadari bahwa begitu menara itu dibangun, pasti tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kemudian diputuskan untuk memulai operasi malam ini.